Halo Sobat UNES semuanya, kita ketemu lagi nih di UNES TV. Pada kali ini, kita akan membahas tentang hal yang menarik mengenai dunia perfilman, serta rahasia menarik supaya viral. Bersama saya Adelia Putri dalam Pods Kamli, Podcast Kampus Keliling. Nah, Sobat UNES semuanya, di studio UNES TV kali ini sudah hadir pakar yang ahli dalam bidang perfilman. Kita sapa saja Mas Tris Supardi. Halo. Nah, teman-teman, Sobat UNES semuanya, nih Mas Tris Supardi ini seorang produser ya, filmmaker dan juga musik director yang sudah banyak berkarya di industri. Dan ngomong-ngomong nih teman-teman, ternyata Mas Tris ini alumni UNES ya? Ya, betul. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan sesama alumni UNES ya berarti ya Mas ya. Kami bicara mengenai perfilman tadi ya. Nah, kok bisa Mas Tris ini dulu lulusan apa nih? Kok bisa terjun di perfilman? Oke, saya lulusan dari Sastra Indonesia UNES. Oh, Sastra Indonesia. Jadi saya lahir dari rahim Sastra UNES. Waduh, siapa yang anak sastra ini? Ya, anak sastra ya. Jadi awal mula berkenalan ya dengan film itu karena sastra pasti identik dengan kepenulisan ya. Jadi kepenulisan karya sastra juga di dalamnya ada proses menulis naskah drama, naskah teater misalnya dari situ. Selain itu, perjumpaan saya di film itu lantaran di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNES itu ada laboratorium film Usman Ismail. Nah, itu perjumpaan pertama saya dengan film. Saya masuk ke ya bisa disebut UKM gitu ya. Jadi UKM di jurusan, dan waktu zaman saya tuh cukup besar ya. Itu UKM itu cukup besar, cukup produktif. Nah, saya masuk di situ. Kemudian saya berkenalan dengan dunia film yang saya rasa ternyata film bisa menjadi satu medium berekspresi. Ternyata bisa menjadi satu medium untuk mentransfer gagasan. Karena bermula saya sejak SD ya. Saya kelas 5 itu saya sudah main musik gitu ya. Kelas 5 dan wah itu saya sudah udah kemana-mana lah kalau main musik itu ya. Terus saya ketemu dengan medium seni lain yaitu film, yang saya rasa ini menjadi satu hal yang menarik untuk saya bisa mentransfer ide, gagasan, ekspresi. Kemudian saya menggeluti lah dunia film ketika masuk tadi di laboratorium film Usman Ismail gitu. Jadi lulusan sastra sekarang jadi terjun di film ya? Ya, keren betul. banget ya, ternyata anak sastra Indonesia ya berarti ya? Betul, Sastra betul. Indonesia dan Universitas di Semarang sekarang sudah sukses di dunia perfilman. Iya. Angkatan berapa Mas dulu? Saya angkatan 2011. Waduh, 2011, jaraknya jauh sekali dengan saya ya. Berapa? Bisa tanya. Saya angkatan 2020. Waduh, iya. banget ya. Wah, tapi masih terlihat muda Mas. Saya kemarin ngajar di kelas juga sama. Kita satu angkatan ya teman-teman. Iya. Kalau masuk nggak, ini ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Saya kalau berpura-pura jadi mahasiswa masih bisa. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Tris, tadi kan perjalanan di film itu tentunya pasti ada struggle. Nah, tantangan terbesar saat itu apa? Ya, pertama tadi ya, karena saya menggeluti film itu bukan lahir dari kampus film yang berbeda dengan mungkin para filmmaking yang lain gitu. Kalau filmmaker yang lain kan mereka berangkat dari kampus film atau dari jurusan film, itu yang barangkali menjadi satu tantangan tersendiri. Kalau kita dari jurusan film pasti secara teori, secara materi, secara jaringan, secara banyak dukungan itu lebih ada gitu ya, itu tantangan. Tapi sebenarnya itu menjadi satu hal yang menarik untuk kemudian masa nggak bisa sih bikin film dari Yang menjadi tantangan. dari tantangan. Jadi masa yang bikin film hanya anak-anak film gitu. Memang yang bukan anak-anak dari jurusan film memang nggak bisa. Nah, itu malah jadi ke-trigger gitu ya. Artinya tertantang untuk bisa nggak sih dan memiliki style yang beda tentunya. Nah, itu yang akhirnya tantangan lah misalnya saat itu. Yang kalau ngomongin detail yang lain tadi, misalnya ngomongin teknis ya, kalau anak-anak jurusan film makanan sehari-harinya di kelas ngomongin teknik pengambilan gambar, penyutradaraan, keaktoran, hal-hal yang lain gitu kan, yang secara filosofis bahkan itu
sangat kental gitu ya. Tapi kalau kami atau saya dulu mengenal film tidak ada hal-hal itu, meskipun memang di UNES atau di jurusan Bahasa Indonesia itu ada mata kuliah sinematografi, produksi film. Itu ada mata kuliah yang kebetulan semester ini saya mengajar sebagai dosen praktisi di mata kuliah sinematografi dan mata kuliah penulisan skenario. Itu ada di jurusan. Nah, tetapi memang kan kalau kita bandingkan dengan tadi di kampus film memang pasti berbeda gitu kan. Tetapi itu menjadi satu pintu awal mengenal dunia film. Nah, tantangannya itu sih sebenarnya. Gitu. Oke Mas Tris, berarti ini peluang di sastra Indonesia tuh banyak ya. Salah satunya tadi seperti Mas Tris ya. Ya betul, jadi ini juga cukup sering dan berkali ulang saya sampaikan juga. Kebetulan kemarin saya mengajar mata kuliah penulisan skenario misalnya ya, itu saya berkali ulang menyampaikan ke mahasiswa bahwa ini sebenarnya menjadi satu peluang jurusan atau prodi atau mahasiswa sastra Indonesia untuk mengambil ranah di dunia industri penulisan skenario. Dan itu kan referensinya tidak sampai itu mahasiswa. Misalnya yang kita tahu mahasiswa sastra Indonesia bisa terlepas dari mereka yang mampu memproduksi karya sastra, novel, puisi, buku puisi gitu kan, atau cerpen. Mereka pasti misalnya jadi wartawan gitu ya misalnya. Tetapi ada nih sebenarnya peluang lain di dunia industri yang mereka bisa jajaki, yaitu menjadi seorang penulis skenario. Dan hari ini cukup besar peluangnya. Iya, karena kan banyak film yang lagi viral juga ya sekarang. Betul. Dan itu harus bisa dipahami dan bisa juga diikuti gitu ya oleh mahasiswa, bahkan jurusan, bahwa ini menjadi satu peluang mendorong mahasiswa bisa ke arah sana, dibekali gitu. Iya. Gitu sih. Jadi peluangnya sangat besar ya berarti ya? Iya, karena sekarang menjadi penulis skenario itu biaya fee-nya ya, iya, bayarannya tuh fisik aja ya besar sekali gitu. Jadi satu peluang gitu. Iya. Apalagi sekarang film itu marak banget ya. Betul. Lagi di genre horor, romance dan lain-lain banyak banget ya. Jadi peluang buat kalian nih yang terutama tadi ya mahasiswa sastra Indonesia bisa kayak Mas Tris sekarang. Nah, kemudian nih Mas, kalau tadi kan Mas Tris kan dari jurusan sastra ini, terus kemudian ke perfilman. Ya. Skill apa aja nih yang harus dimiliki buat ke perfilman itu tadi Mas? Karena kan basic Mas Tris kan dari sastra Indonesia. Iya. Jadi awal mula saya bertemu dengan film itu saya menulis skenario. Karena kan basic kan anak sastra kan menulis gitu ya. Dia sudah cukup lihai dan piawai dalam menulis cerita. Karena kan film butuh cerita, yaitu ditulis dalam skenario. Dan teman-teman sastra punya pengalaman dan menguasai hal itu karena sudah terbiasa menulis cerpen, novel, dan hal-hal yang sifatnya penceritaan gitu ya. Nah, saya menulis cerita saya menulis skenario untuk produksi film pendek bersama teman-teman di kampus gitu ya. Dan kebetulan filmnya menang tuh waktu itu tuh. Tapi di kancah UNES lah, di kancah universitas gitu ya. Filmnya menang yang saya nulis skenarionya. Tertantang saya untuk mencoba menulis lagi. Nah, tapi saya juga tertarik dengan hal-hal yang lainnya nih. Kemudian saya nyoba dengan editing gitu. Jadi saya belajar ngedit waktu itu. Waktu itu saya masih ingat banget tuh syuting tahun berapa ya, 2012 atau 2011 tuh masih pakai kamera HDV tapi yang mini disc tuh masih kecil, dan itu harus ditransfer ke laptop. Itu dulu susah banget itu ya dulu ya. Saya ngedit tuh dengan durasi saya lupa mungkin sekitar 30 jam gitu, harus membuat satu film pendek. Itu kewalahan tuh. Nah itu juga saya sampaikan ke mahasiswa yang saya ajari hari ini. Jadi awal mula memang pasti sangat sulit, pasti sangat membuat kita mungkin hampir mau menyerah. Tapi kalau kita terus tekuni, coba lagi, akhirnya itu bisa membantu kita ketika nanti kita pasca lulus kuliah, itu menjadi satu bekal untuk kita nanti. Nah, termasuk tadi saya ngedit ya. Jadi saya yang bisa dipelajari dan adalah teknik tadi menulis skenario. Kedua adalah editing gitu ya. Editing ini sangat terpakai hari ini di industri gitu ya. Bukan hanya di industri film, tapi di berbagai perusahaan tuh mereka butuh hari ini editor untuk mengedit atau menyulam, menyusun, menjahit konten-konten yang akan ditampilkan di perusahaan gitu kan. Itu butuh hari ini tuh editor, dan itu akan sangat terpakai ketika sudah memiliki kemampuan skill itu, editing ya. Dan kedua adalah ya tentunya kameramen atau teknik pengambilan gambar gitu ya. Itu sangat terpakai sekali ya, proses apapun akan terpakai di situ. Saya kira itu yang juga penting ya, 3 itu ya. Kalau misalkan
perekam suara, audio gitu ya, itu juga saya kira itu juga jauh lebih penting. Tapi memang kesadaran terhadap audio ini teman-teman juga terbatas nih. Padahal misalnya kalau ngomongin film itu tidak hanya bahasa visual, tapi juga ada bahasa audionya nih, ada yang butuh juga, dan banyak teman-teman yang tidak tersadarkan mengenai itu. Nah ini penting sebenarnya. Berangkat padahal tadi saya juga seorang yang menguasai atau menyenangi dunia audio atau musik. Jadi saya punya kecenderungan cukup detail mengenai audio nih ketika produksi film. Nah ini juga penting. Nah, gitu sih. Tadi kan kalau di sastra Indonesia kan lebih ke skenario tadi ya Mas. Terus Mas Tris ini belajar mengenai video editing dan juga teknik pengambilan gambar tadi itu diajarkan dalam kuliah atau Mas Tris belajar sendiri? Karena kan sastra Indonesia kalau tahu kan lebih ke penulisan ya. Iya. Tapi Mas Tris menyebutkan skill yang harus dimiliki lebih dari membuat skenario. Betul, ini penting, pertanyaan yang bagus juga. Jadi memang ya saya mendapatkan itu tadi di UKM gitu ya, Laboratorium Film Usmar Ismail, yang kerap kali programnya itu mendatangkan para profesional. Itu saya ingat banget dulu tuh ada Deddy Miswar datang dulu, terus ada Riri Riza, ada ya banyak lah, tapi yang cukup senior waktu itu ya. Nah, terus bertemu mata kuliah sinematografi di kelas gitu ya dengan dosen pengampu yang memang kami dibekali teori-teori. Nah, tetapi memang sedikit banyak saya malah mendapatkan ketertarikan dan pengalaman wawasan itu ketika saya keluar dari kelas tuh. Keluar dari kelas itu bukan maksudnya keluar tidak bolos ya, tapi mencari pembelajaran lain di luar kelas. Saya mengikuti workshop dulu, saya rutin banget, dan ini berkali-ulang saya sampaikan ke mahasiswa dan banyak ada tingkat atau pertemuan-pertemuan yang saya sampaikan bahwa harus karena di UNES kan di atas ya, jadi harus turun ke bawah nih, ke Semarang bawah itu minimal. Kalau bisa keluar kota, ke Jakarta, Jogja, Bandung untuk mencari dan menyelami banyak pengalaman gitu. Nah saya melakukan itu tuh. Saya ingat betul waktu zaman kuliah tuh saya mengikuti workshop yang diadakan oleh dulu tuh Pusbang Film, Kemendikbud, bikin rutin setahun 3 kali tuh. Saya daftar, lolos, saya ikut workshop di Jakarta selama 4 hari. Dan itu enak banget. Biaya dari Semarang ke Jakarta itu didanai. Iya, didanai. Di sananya ketemu dengan orang dari Papua dan Aceh. Jadi kumpul ada 200 orang dan diisi oleh para pemateri yang handal-handal, Mas Karin Nugroho, Reza Hardian dan segala macamnya. Terus dikasih biaya juga untuk pulangnya. Nah itu dulu saya cukup rutin tuh kayak gitu sama kampus. Nah itu yang saya rasa mungkin membentuk saya gitu ya, membentuk saya, dan saya kemudian cukup aktif juga dulu. Ada festival film di Jogja, saya berangkat sama teman-teman kuliah dulu, teman-teman kuliah berangkat, kemudian ada festival di mana berangkat. Nah itu mungkin yang ketika saya tarik ke belakang itu yang membentuk saya, ketertarikan semakin muncul tuh di situ tuh, dan mungkin kepiawaian dalam memproduksi film muncul di situ. Ya itu sih sebenarnya pembelajarannya. Berarti skill itu nggak hanya didapatkan semasa kuliah ya, di luar, maksudnya di dalam kelas aja, di luar kelas juga bisa. Iya betul banget. Skill yang sangat luar biasa. Betul banget. Apalagi tadi didanai, kemudian bisa ketemu artis-artis dong Mas. Ya betul. Kalau enaknya di dunia perfilman gitu ya. Hari ini kita sudah bertemu dengan artis. Boleh ya? Saya ketemu dengan artis waktu itu, Mbak Adel. Saya ikut kalau ketemu artis gitu Mas. Ya. Nanti calling aja ya Mas ya. Nah, dari pembahasan mengenai skill, sekarang teknik Mas. Ada teknik apa yang bisa digunakan dalam filmmaking? Ya, kalau filmmaking kan prosesnya ini ya, ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Itu satu kelompok, satu rangkaian ya praproduksi. Nah, teknik ini kan tidak terpisah, karena film ini seni yang paling terakhir, karena dia menggabungkan seluruh lapisan seni gitu ya. Ada teater, ada musik, ada seni rupa, ada tari, ada sastra, itu ada di film. Nah sebenarnya kalau ditanya skill apa ataupun teknik apa, itu cukup kompleks gitu ya, sangat kompleks sekali. Bahkan ketika saya sampai detik ini pun sebagai seorang pembuat film, saya tidak menguasai semua, karena kerja kolaboratif. Saya akan menggandeng
editor, meskipun saya punya kemampuan ngedit gitu, misalkan saya akan menggandeng kameramen, saya akan menggandeng colorist yang mewarnai ketika membuat film, sound engineer, musik director dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan kerja-kerja kolaboratif. Tetapi kalau teknik-teknik itu ditanya apa saja, ya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau punya kemampuan dalam menulis skenario, terus teknik pengambilan gambar dan editing itu akan sangat membantu. Nah, ngomongin teknik pengambilan gambar atau sinematografi secara keseluruhan itu kan detail banget ya. Ada teknik angle kamera, tata kamera, pergerakan kamera, terus ada hal-hal yang bahkan secara simbolik itu mengandung banyak makna dalam itu detail banget ya teknik-teknik itu. Misalnya kita mau ngomongin apa nih, teknik pengambilan gambar, following misalnya gitu ya, atau low angle, high angle gitu, itu kayak gitu, itu ya itu basic banget sebenarnya. Kalau di dunia yang lebih jauh lagi, kenapa high angle gitu kan, karena dia ingin menunjukkan bahwa si orang ini yang diambil gambarnya itu ya kecil, lemah gitu ya, berdaya. Itu seperti itu memang. Ketika kalau low angle dari bawah ingin menunjukkan si objek ini atau orang ini orang yang besar, orang yang punya kuasa, orang yang jahat, itu sampai sebegitunya. Kalau ngomongin kita sampai detail. Belum sampai ngomongin warna. Warna film itu kenapa warnanya kok biru, merah, itu semua ada maksudnya. Bahkan framing, misal framingnya kenapa framingnya 16:9 atau 4:3 kecil, itu juga ada maksud. Misal ada satu film Indonesia yang cukup waktu itu menang FFI, judulnya City. Kalau mungkin pernah mendengar, yang dibuat oleh Volcolor, itu filmnya 4:3 kotak. Tapi di situ dia sutradaranya itu memiliki argumentasi bahwa film ini bercerita tentang perempuan yang ruangnya sempit. Tidak punya banyak. Ya, maksudnya sesedetail itu. Kalau ngomongin teknis, hal-hal yang film seperti itu gitu, tidak sebatas teknisnya itu begini harus begini. Apalagi ini karya seni yang sangat lentur gitu ya, eksploratif. Bisa kayak gitu ya. Teknis banyak gitu sekali gitu yang ngomongin. Karena misalnya saya paling senang itu kalau produksi film, malah sampai detik ini saya senang dengan audio, teknik audio perekaman. Jadi kalau di film tuh rekaman suara tuh ada banyak, misalnya ada yang mungkin teman-teman sering dengar voice over, ada dubber. Tapi di luar itu kan ada namanya soundtrack atau official soundtrack musik. Ada lagi namanya scoring, ada lagi namanya Foley. Pernah dengar nggak ada Foley? Belum pernah dengar ya. Nah, Foley itu misalnya dalam syuting itu ada suara mengayuh sepeda. Misalnya suara jalan kaki gitu. Waktu di syuting kan mungkin suara mengayuh sepeda tidak terdengar. Tapi nanti diambil ulang di studio yang berbeda, khusus untuk mengayuh sepedanya direkam khusus. Ditempel ya editing. Nah, itu namanya Foley. Langsung ditempel gitu. Itu Foley. Proses-prosesnya itu. Misalnya suara kita lagi mengayuh di perahu, suara airnya tidak terlalu terdengar saat syuting di lapangannya, ya itu nanti kita akan itu. Dan itu banyak, dan tidak langsung dengan objek yang sama. Misalkan kepakan burung gitu ya, terus diambil dengan dia kain digini-giniin, jadi seperti suara burung, itu Foley. Nah, itu saya tertarik di situ sebenarnya kalau ngomongin teknik ya, hal-hal yang di dalam perfilman. Terlepas editing gitu ya, kalau editing itu kita kayak punya semestanya sendiri gitu, karena di dalam proses editing itu kita bisa merangkai banyak hal. Bahkan mungkin ya, ini kalau tadi fiksi ya, kalau fiksi memang urutannya sudah terlihat dari awal sampai akhir, itu sudah tahu urutannya film seperti ini, editor tinggal ngikutin. Tapi kalau film dokumenter, nah ini kita tidak menyinggung film dokumenter misalnya. Film dokumenter itu malah editor ini yang punya kuasa atas rangkaian film menjadi sebuah film yang bercerita. Karena dari nomor 1, dari urutan footage pertama sampai terakhir misalkan 100 gitu ya. Ini kan gak tahu urutan pertama tuh yang mana, urutan kedua yang mana, ke-50. Ini kan benar-benar acak gitu ya, kita menyusun gitu. Itu film dokumenter misalnya. Nah, karena saya juga cukup konsen di film dokumenter belakangan ini. Terbaru saya baru rilis film dokumenter juga yang kemarin, judulnya Asa Luar Biasa, cukup ramai kemarin. Nah, itu kalau kita ngomongin film ya, jadi film tidak hanya fiksi, ada film dokumenter, ada film eksperimental. Tekniknya juga berbeda. Baru tahu kalau ternyata kalau ini ya pengambilan tadi ya
gambarnya itu berpengaruh makna filmnya. Itu selama ini aku soalnya cuma penikmat aja Mas, nggak begitu memperhatikan. Kok bisa kayak gini, kadang membedakan kok film ini lebih serem ya daripada film ini, kayak misal film horror gitu ya Mas. Ternyata tuh ini ya, dari teknik pengambilan gambarnya juga berpengaruh ya. Jadi banyak hal, misalnya dari pengambilan gambar ketika orang bertarung, berkelahi atau orang lari, itu juga ada teknik pengambilan gambar yang memang sengaja sengaja goyang-goyang karena di situ ada unsur emang adrenalinnya. Tapi kalau dia lari, dia berkelahi tapi kameranya kamera still atau soft gitu ya jadi nggak terasa misalnya. Iya betul, iya. Itu kayak gitu. Jadi bahkan kalau horor pun ya sama. Ada kamera-kamera yang nanti sebenarnya dia pergerakan pelan-pelan ke kanan ke kiri. Itu yang bikin tegang, jump scare-nya bukan hanya suara musiknya. Nah itu semua ada caranya gitu. Saling berkaitan ya antara tadi audio sama pengambilan gambar. Nah, omong-omong tentang film sebagai karya seni tadi kan Mas Tris sudah sampaikan hal itu. Nah, menurut Mas Tris nih, karya seni dalam film itu bersifat kualitatif atau bagaimana? Nah, dari tadi yang udah jelaskan Mas Tris, itu ada pedoman standar nggak untuk film yang bisa dikatakan baik atau bagus? Oke. Jadi memang kalau beberapa pendapat orang itu kan memang tadi karya seni ya. Karya seni kan sifatnya dinamis gitu ya. Jadi tidak ada salah dan benar, adanya suka tidak suka. Iya. Itu seperti itu, beberapa teman-teman gitu menyampaikannya demikian. Jadi tidak ada salah dan benar, ada suka tidak suka karena beda referensi. Tetapi memang ada namanya ini karya seni kan ada teori-teori yang dipahami. Misal proses pengambilan gambar juga ada teorinya. Misalnya nih ya, kalau kita ngambil gambar kayak gini nih, kamera masternya di sini, terus shot ke kamu sebelah sini. Ketika mau ngambil shot saya, gak bisa nih nyebrang ke sini nih, gitu. Itu namanya garis imajiner. Gitu. Misal kayak gitu-gitu. Itu juga ada pedomannya. Jadi teman-teman bukan hanya seni itu bebas, bisa eksploratif gitu. Tapi ada pedoman meskipun memang ada teman-teman yang tadi ya eksperimental. Mereka akhirnya tidak puas dengan model-model karya-karya seni yang pakem, yang benar-benar harus teoritis banget gitu. Tapi juga banyak orang yang percaya ketika nanti sampai ke ranah eksperimental, eksploratif itu juga harus punya pedoman basicnya dulu tadi. Nah, teori-teori itu dan cara-cara itu yang harus dipahami juga sebenarnya sih di film gitu ya. Tadi kan ngomongin itu ya. Iya. Jadi harus ada teori-teorinya gitu berkaitan dengan misalkan penyutradaraan, bagaimana kemudian bisa mendampingi si aktor, bisa mengeluarkan ekspresinya, bisa menyatu dalam naskah, bisa menjiwai, memerankan seseorang itu ada semuanya ada caranya gitu, ada teorinya. Oke Mas Tris, dari yang berjalan cerita tadi mengenai teknik, bisa nggak sih aku ikut terjun di perfilman gitu? Bisa banget, tinggal nanti ketertarikannya di depan layar atau di balik layar. Oke. Nah, kalau aku tertarik nih, itu perlu alat-alat apa nih? Harus profesional dulu, beli yang mahal gitu atau gimana? Enggak juga ya, karena alat itu memang utama, tapi tidak melulu yang canggih gitu ya. Karena sangat mungkin sekali bisa dilakukan dengan hari ini handphone itu sangat mungkin ya. Misalnya saya itu dulu cukup rutin memberikan satu pemahaman ke teman-teman bahwa membuat film itu juga bisa dengan handphone gitu. Dulu bahkan saya kan punya sekolah film untuk anak dan remaja itu juga dulu. Bahkan saya di kurikulumnya itu semua menggunakan handphone, dari mulai pengambilan menulis skenarionya, pengambilan gambarnya, editingnya itu dengan handphone gitu. Jadi kalau anak-anak itu siswa-siswa saya di sekolah saya tuh ya, jadi kalau handphone yang miring itu tidak sedang main game, tapi dia sedang editing, maksudnya gitu. Gitu. Dan itu dengan handphone sangat mumpuni, sangat bisa. Karena sebenarnya yang paling penting adalah ceritanya, gitu ya. Jadi dengan alat sebagus apapun, kalau ceritanya jelek, ya akan jelek, gitu, akan jelek. Tapi kalau ceritanya sudah bagus dengan alat yang mungkin sederhana, itu akan juga tetap kena gitu loh kepada penonton. Itu satu berkaitan dengan alat. Apalagi kalau handphone, ngomongin handphone hari ini udah bagus-bagus, canggih-canggih ya, nggak perlu disebutkan merek, udah canggih-canggih ya. Jadi setara sama kamera ya Mas? Bisa banget gitu, sangat-sangat bisa dengan handphone gitu ya. Dan itu terjadi kok di banyak para pembuat film, mereka berangkat itu dari hal-hal yang sangat sederhana, dan itu
menurut banyak cerita dan saya juga mengalami, itu malah lebih seru, tantangannya lebih seru, kreativitasnya malah terasah tuh di situ tuh. Saya sangat ingat betul tuh, misalkan nggak punya tripod, menggunakan benda-benda yang akhirnya bisa mengganjal itu, atau banyak sekali tuh. Dan akhirnya sebenarnya keterbatasan itu akan menuntut kita menjadi lebih kreatif. Tapi kalau kita sudah punya alat yang keren-keren, malah kita jadi Malas ya. terbatas gitu ya. Misalkan kalau ngomong gitu, tapi memang nanti ada standar-standar kalau kita mau buat film itu memang dengan kualitas dan alat-alat yang harus proper. Misalnya kalau kita mau menjangkau tayang di Netflix itu sudah ada SOP sendiri, kameranya tuh harus ininya tuh harus itu udah ada. Jadi kalau sudah ada. Jadi di Netflix dan platform-platform pemutaran film streaming itu sudah ada standarnya. Jadi kalau kamu mau di sini harus dengan alat ini, itu seperti itu. Iya, HP nggak boleh. Ya, dengan platform yang lain. Oke, kalau mau buat ini ya, film menggunakan HP, tadi kan Mas Tris bilang bisa lewat HP editing itu. Tapi saya belum paham nih Mas Tris, kalau HP, kalau sama kamera kan beda pencahayaannya nih. Kadang kan di HP tuh lebih jauh lebih gelap, kamera bisa diterangin gitu kan. Oke. Berarti faktor pencahayaan juga penting ya Mas? Ya, penting karena kalau kata dunia fotografi itu kan melukis cahaya ya. Jadi melukis dengan cahaya. Padahal sebenarnya film kan berangkatnya juga dari gambar ya, gambar-gambar yang disusun. Jadi sebenarnya nomor satu adalah cahaya gitu, karena proses merekam itu kan proses yang tadi bermain-main dengan cahaya. Nah, tetapi cahaya itu kan banyak, ada cahaya alami, ada cahaya buatan. Nah, ya cahaya alami itu matahari ya, matahari gitu ya, bulan, api gitu-gitu ya. Jadi itu cahaya alami, cahaya buatan ya lampu dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita sadari nih dalam proses pengambilan gambar. Misalnya kalau kita tidak punya alat yang mumpuni dalam pencahayaannya, berarti jangan coba-coba main di dalam ruangan yang gelap. Misalnya kalau ceritanya itu tidak gelap misalnya, ya berarti harus di outdoor. Bisa bertambah dengan pencahayaan alami. Syukur-syukur kalau misalnya ada reflektor misalnya untuk memantulkan cahaya menjadi lebih wajahnya mungkin jadi lebih jelas. Nah, kalau tidak ya ditambah dengan lampu tambahan untuk pencahayaan. Nah, pencahayaan ini tekniknya cukup banyak sekali ya. Kalau ngomongin teknik pencahayaan misalnya di dalam ruangan itu ada cahaya yang dari depan, dari samping, dari belakang. Kayak saat ini ya Mas? Ya betul ya, itu sudah basic gitu ya. Tetapi yang pasti sebenarnya semuanya bergantung dari cerita. Misalnya kalau ngomongin cahaya tadi, kalau ngomongin film horor tuh cahayanya dari bawah untuk menunjukkan suatu tempat yang seram misalnya. Terus kalau dari atas itu semuanya beda gitu, beda semuanya. Nah, itu ngomongin cahaya. Tapi yang paling penting adalah kesadaran terhadap cahaya. Misalnya tadi bahwa saya tuh kalau syuting itu kru saya itu harus namanya reki ya, lokasi itu memastikan lokasinya seperti apa, sampai misalnya matahari itu kalau pagi itu dari sebelah mana ya cahayanya gitu ya, terus seberapa terang gitu ya cahayanya, nanti kita akan menyesuaikan gitu. Tapi kan matahari nggak bisa diatur. Tapi kan kita bisa menyiapkan. Oh gitu. Hujan itu kita tidak tahu, tapi kita bisa menyiapkan jas hujan, payung, kita bisa menyiapkan banyak hal. Nah itu kita bisa atur. Sampai misalnya kalau dari dalam film nih ngomongin cahaya ya, itu tuh teman-teman filmmaker tuh sudah biasa syuting malam hari, tapi untuk adegan di dalam film itu tuh siang. Gimana caranya? Ya mereka menyiapkan lampu yang sangat besar gitu untuk seolah-olah itu siang gitu dengan banyak dukungan. Tapi itu bisa sama? Bisa, itu banyak sekali. Atau yang syutingnya siang tapi seolah-olah jadi malam, itu juga banyak. Kalau kayak gitu kan agak gampang, tapi yang susah tuh itu juga susah. Oh, itu susah ya ternyata. Soalnya kan tinggal ditutupin aja. Kalau yang malam berubah jadi pagi itu kan yang agak susah ya, karena cahaya matahari kan berbeda dengan cahaya lampu. Kalau malam itu ya tadi sama juga ditutup, diblok dengan lampu cahaya ya, banyak sih menarik gitu. Kemarin juga di mahasiswa juga saya berikan gitu. Misalnya kalaupun kita mau memunculkan seolah-olah ada matahari menerobos ke balik jendela, itu sebenarnya kita bisa buat dari lampu yang mendekati. Misalkan pengen mataharinya sore ini ya, lampunya menyesuaikan seolah-olah sore terus menerobos lewat jendela. Itu gitu kan permainan sebenarnya banyak hal. Nah itu di fiksi sangat mungkin, karena fiksi itu kan kita menciptakan realitas. Kalau dokumenter itu kita meng-capture realitas. Nah, jadi kalau ruangan ini kita buat seolah-olah rumah sakit, ya sangat mungkin gitu, itu di fiksi gitu ya. Jadi seolah-olah ada dokter, Mbak Del seolah-olah dikemas jadi seorang dokter. Ya, di sini propertinya semua seperti rumah sakit. Itu kan kita meng-capture sampai
cahayanya cuma mendukung, bagaimana cahayanya ini seolah-olah misalkan di rumah sakit atau hal-hal yang lain. Tapi kalau syuting itu bukan di rumah sakit beneran. Iya, Aku kira di rumah sakit beneran kayak gitu. bisa. Kalau di rumah sakit sangat mungkin, tapi Iya. pasti di rumah sakit kita harus sewa, Iya. dan segala macam misalnya gitu lah. Dan itu sangat mungkin kita buat sendiri di ruangan ini, sampai gitu. Aku jadi ingat film yang dokter itu loh. Mohon maaf, keluarganya tidak bisa diselamatkan gitu. Dan itu kayak di rumah sakit beneran, Mas. Iya, mungkin memang mengambil di lorong itu atau mungkin di Iya. rumah lain gitu ya. Misalkan Bukan ya? di sini kita lorongnya kita buat soal rumah sakit, kita tempelin apa namanya artistik Iya. yang apa tentang kedokteran atau apa ya bisa gitu. Selain cahaya, musik juga mempengaruhi ya, Mas? Ya, sangat mempengaruhi ya. Kalau menurut saya meskipun memang ada banyak orang juga yang menganggap bahwa sebenarnya gambar juga sudah bisa bercerita, sebenarnya gambar juga sudah bisa bunyi gitu ya. Tapi kurang seru. Apa gimana? Ya ini sebenarnya kan kalau ngomongin itu lebih sound ya, audio ya. Sebenarnya kan ada soundscape namanya. Jadi ketika di film itu Mbak Adele sedang nyapu, itu kan sebenarnya ada musik tuh, suara sek gitu. Oh yang disebutin tadi. Itu soundscape. Jadi itu sebenarnya suara-suara yang alami. Itu ngomongin kayak gitu. Tapi kalau musik ini musik sebagai musik latar ya, soundtrack atau background, memang itu sifatnya mendukung suasana. Ketika itu tegang, dan musiknya deng atau perang atau apa, nah itu sangat-sangat membantu. Bahkan beberapa, misalnya saya ingat tuh Angga Dwi Mas Asongko atau juga tuh saya misalnya untuk menulis skenario tuh saya sudah memikirkan musik apa di film ini. Jadi ketika saya menulis skenario tuh saya sambil mendengarkan musik itu akan terbantu. Misalnya itu. Atau biasanya saya kadang membuat treatment ke pemain-pemain saya ketika saya membuat film itu, para talentnya tuh saya dengarkan musik yang saya kira bisa membantu untuk mereka menyelami naskahnya, menjiwai peran itu dan adegan itu. Terkadang seperti itu. Atau biasanya kalau teman-teman pastilah di editing gitu ya, itu video bukan film tapi ya video itu kalau musiknya tuh on beat ataupun sesuai dengan irama musik itu lebih terasa. Jadi sangat membantu. Gitu. Saya dulu ngajar teman-teman anak-anak gitu ya, anak-anak remaja saya ngajar tuh, saya suruh mereka bercerita, tapi sebelum mulai bercerita tuh saya putarkan musik. Jadi ada 4 musik yang berbeda nuansanya. Saya putarkan satu, mereka suruh saya minta untuk memejamkan mata, dibayangin nih dengerin musik ini, terus yang terbayang di kalian tuh apa, terus cerita. Oke, itu satu musik lagi yang lain dengan beda ya, mungkin agak sedih, agak semangat, agak ceria. Nah itu akan membantu. Jadi sebenarnya kalau ditanya penting, sangat penting gitu ya. Tetapi tidak melulu film itu harus musik, karena tadi ada gambar yang sebenarnya itu bisa mengeluarkan bunyi sebenarnya. Dengan kebanyakan film sekarang tuh ada sungkat. Kadang saya sering ya jadi juri ya. Saya kemarin juga ada beberapa cukup alat diskusi gitu ya, karena membuat film dokumenter misalnya di ET ya. Dari menit awal sampai menit akhir tuh musiknya nggak berhenti. Itu mengganggu kalau menurut saya. Bahkan musik akhirnya jadi mengganggu, yang niatnya untuk mendukung tapi jadi mengganggu karena tidak proporsional gitu lah. Terus sebaiknya gimana? Iya, musik itu hadir untuk melengkapi, membawa suasana. Sesuatu yang over itu jadi tidak enak. Itu. Kalau soal ini Mas, kalau buat film itu ada etika yang perlu yaitu memang tidak tertulis ya. Tentu teman-teman memang mesti punya kesadaran terhadap itu. Misalnya kalau di film fiksi ya, misalnya hal-hal kalau dia mau mengangkat film-film yang sifatnya historis gitu ya, kesejarahan ya, ada etika. Mereka riset yang cukup dalam, tidak asal literasi. Mereka mungkin mau mengangkat satu sosok gitu ya, yang ya ada tindakan mereka izin atau segala macam gitu ya, hal-hal yang seperti itulah basically. Tapi kalau di dokumenter misalnya itu lebih complicated lagi gitu ya. Misalnya mereka akan memfilmkan satu subjek gitu ya. Nah itu kan
ada etika bagaimana mereka menerangkan film ini dibuat untuk apa, kebutuhannya untuk apa, akan diputarkan di mana, latar belakang film ini kok bisa dibuat itu apa, ada dijelaskan untuk pendekatan mereka percaya. Etika itu sih yang penting gitu ya, selain misalnya hal-hal yang apa ya, misalnya ya kayak ya tentu kalau di syuting itu kan kita sebagai orang baru ya di satu tempat gitu. Misal kita syuting di tengah hutan gitu ya, misal ya kita harus menjaga, mematuhi situ, kita tidak ngomong sembarangan, kita menjaga kebersihan, laku kita juga dijaga. Bahkan ada satu hal yang kita perlu izin ke tokoh-tokoh buat di situ, sampai misalkan saya pernah dulu syuting gitu ya, sampai harus izin bukan izin, maksudnya kayak semacam sungkem ke makam kayak gitu-gitulah. gitu juga Mas? Iya pernah ya, itu kan sebenarnya tidak tertulis itu kepada apa namanya ya, teman-teman menghormati rasa menghormati bahwa kita akan menggunakan tempat yang di situ tuh dipercayai Mistis gitu misalnya ya. Ya, tidak mistis tapi artinya kita dihormati punya leluhur di sana yang kita izin lah gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Aduh, ngomong-ngomong soal itu, pernah nggak kejadian hal aneh saat ngambil film? Saya pernah dulu waktu saya terlibat di ekspedisi 200 tahun Karimun Jawa gitu ya. Saya pernah Karimun Jawa, saya mau buat film dokumenter di sana. Jadi selama 2 tahun gitu ya, saya bolak-balik ke sana, sebulan di sana terus pulang, nanti berapa bulan lagi ke sana lagi. Ya saya tidur di tengah hutan, di tempat-tempat yang tidak biasa gitu. Nah ya ada beberapa hal gitu lah. Jadi saya teman saya melihat saya gitu, tapi saya tidak merasa gitu. Ada temannya yang ngasih tahu gitu ya. Kamu semalam kok kayak gitu. Apa namanya? Ngomong sendiri terus langsung ke jendela gitu lah. Serem banget. Tapi itu hal-hal yang biasa ya. gitu lah. Hal kayak gitu mesti sering ketemu ya? Waktu di Karimun Jawa gitu. Sekali apa? Ya, Kali gitu? Saya sekali ya itu ya. Sekali. Dan yang lainnya misalnya. Kalau dari Mas Rizky sendiri pernah mengalami ya yang Mas Rizky sendiri? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau belum pernah nanti bisa aja. Ya belum pernah, saya tidak menutup kemungkinan ya. Tapi nggak apa-apa, sangat biasa gitu. Malah seru nanti kan diajak main film sekalian. Betul ya. Oke. Ini nih. Gimana tadi tips buat para pemula jika ingin terjun ke dunia perfilman nih Mas? Karena kan kita kan masih terutama generasi Gen Z ya, kalau saya berarti ya Mas ya. Untuk terjun ke perfilman ini apa tipsnya tadi Mas yang udah Mas? Oke, yang pertama kan ketika kita sudah suka dulu kan, kalau suka itu biasa kita akan ngulik gitu ya, kan ngikutin terus gitu ya namanya kalau udah suka. Nah setelah suka ya sudah tadi misalnya ikut workshop, pelatihan atau kelas-kelas. Kalau hari ini saya kira malah dipermudah karena sudah segala hal ada di YouTube gitu ya. Mereka bisa searching langsung how to apa itu banyak sekali. Atau workshop online, kelas-kelas online itu banyak sekali. Kalau zaman saya kan saya harus keluar kemana-mana. Nah itu saya kira menjadi satu awalan pintunya. Atau sesederhana misalnya ada acara pemutaran film di mana datang, akhirnya jaringannya terbentuk tuh, ketemu dengan teman-teman yang punya kesamaan, punya kesukaan yang sama gitu. Akhirnya kan komunikasi terjalin, jaringannya jadi banyak. Misalnya kalau saya suka film hanya di jurusan hanya satu saya seorang gitu, tapi ketika saya datang ke acara festival misalnya, saya nonton acara pemutaran film, saya ketemu teman-teman yang mempunyai kesukaan yang sama. Akhirnya saya tidak sendiri, jadi semangat misalnya kayak gitu. Terus ikut kelas lagi, akhirnya dapat ilmu, dapat bekal, baru mulai bikin film. Ya itu mungkin ya awalnya ya. Jadi ikuti kelas-kelas, ikuti acara-acara festival ataupun pemutaran film, baru mulai berani bikin. Setelah bikin, berani juga untuk filmnya diputarkan di berbagai tempat gitu ya, diapresiasi, mungkin dikritik, tapi nggak apa-apa, itu kan membuat kita terbentuk ya, akhirnya kita tumbuh terus dan berkembang.
Itu sih awalannya ya. Karena kalau misalkan harus punya alat bagus dulu, harus pinter dulu, enggak ya. Karena semua yang mahir itu berangkat dari amatir gitu ya. Semua yang mahir berangkat dari yang amatir. Ya gitu ya. Dari Mas Tris. Prosesnya panjang gitu ya. Oke. Jadi teman-teman jangan ini ya, kalau bisa dikatakan harus keluar dari zona nyaman ya berarti ya Mas. Ya kalau saya sering ngomong ke teman-teman sebenarnya lakukan dan jalani apa yang teman-teman sukai itu gitu ya. Nanti hal itu akan membawa kita ke kemungkinan-kemungkinan yang baru dan seru yang kita tidak terbayangkan. Itu sih. Ya, Juga ya. karena misal hari ini ya, saya tadi berangkat dari sastra itu ya. Sastra kan non pendidikan ya gitu ya. Tapi saya tidak terbayang kalau sampai detik ini saya menjadi guru, saya menjadi dosen praktisi, saya mengisi workshop di berbagai kampus dan sekolah. Itu kan tidak terbayang ketika saya menekuni itu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita surprise gitu kan. Gitu sih. Jadi teman-teman nih yang masih sekarang mahasiswa ya terutama ya, kalian harus mencari apa yang kalian sukai, kemudian kalian uni, dan setiap pembelajaran itu tidak hanya dalam kelas, bisa di luar. Kalau kita mau, kita pasti bisa ya Mas Tris? Iya. Ya, seperti Mas Tris sekarang ini dulu yang awalnya mulai dari ini ya hal-hal kecil, sekarang ini hal-hal besar. Nah, ada nih pesan-pesan yang ingin disampaikan dulu Mas sebelum kita closing nih. Oke, iya. Buat para mahasiswa UNES. Kesan pesannya ya dari saya kira untuk teman-teman muda hari ini ya teman-teman saya juga muda ya, atau generasi yang lebih muda sekarang hari ini, coba temukan ketertarikan kita terhadap satu hal gitu ya, dan itu akan membuat kita menjadi lebih tumbuh bergairah dalam menjalani hidup gitu ya. Misalnya kita menyukai satu hal, kita geluti, itu akan membawa kita dengan tadi pertemuan-pertemuan yang sangat menyenangkan dan tak terduga gitu. Konsisten itu penting banget. Saya percaya, saya punya banyak teman yang itu lebih pintar daripada saya. Itu saya mengakui, dan saya sudah sering ngomong ke banyak teman-teman juga. Jadi saya punya teman-teman yang dia itu lebih pintar, lebih kreatif, tapi kurangnya tidak konsisten. Jadi baru menjalani sebentar sudah ganti ke yang lain dan yang lain. Nah, konsisten ini perlu. Yang ini akan membentuk kita dan akhirnya kita menjadi satu hal yang orang kenal gitu sih. Gitu. Konsisten gitu ya. Konsisten nih, kuncinya itu adalah kalian konsisten. Oke, nah itu tadi obrolan menarik kita dengan Mas Tris. Terima kasih banyak Mas Tris. Sama-sama Mbak Adel. Sibuk ya sekarang ini ya. Nah semoga podcast kali ini dapat menginspirasi kita semua, terutama saya juga terinspirasi sama Mas Tris ya. Oke, Sobat UNES semuanya, jangan lupa saksikan terus video podcast di UNES TV. Saya Adelia Putri undur diri. Saya Tris Supardi undur diri. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.